Mantap jiwa. Tanda-tanda Bahar berbohong mengaku ditembak sudah mulai kelihatan. Sepertinya Bahar bin Smith tidak belajar dari para pemain drama sebelumnya yang pada akhirnya masuk penjara karena ketahuan berbohong. Seperti Heri Mulyadi, warga Binjai Sumut, yang pada 2020 lalu ditangkap polisi. Ia sebelumnya berpura-pura mati karena kecelakaan demi untuk mendapatkan polis asuransi, padahal aslinya sehat-sehat saja. Karena berkas sebagai syarat administrasi untuk mengklaim asuransi yang dia punya lengkap, pihak perusahaan asuransi pun terpaksa memberikan uang santunan sebesar 90 juta rupiah kepada Heri sembari melaporkannya ke polisi terkait pemalsuan surat dan penipuan. Kemudian ada Ratna Sarompet yang mengaku dianiaya oleh orang tak dikenal demi untuk menjelekkan pendukung Jokowi serta untuk menggiring opini agar pemerintahan Jokowi dicap represif dan tidak demokrasi. Pada akhirnya mantan Jurkamnas Prabowo Sandi itu yang malu dan repot sendiri. Ratna yang aslinya melakukan oplas tersebut ketahuan berbohong hingga dia divonis 2 tahun penjara oleh majelis hakim. Mau diargan? Teranyar yang juga melakukan drama adalah kadrun tukang gebuk anak-anak Bahar bin Smith. Si Bahar ini mengaku kalau dirinya ditembak oleh orang tidak dikenal di sekitar Pusbang SDM Aparatur Perhubungan Kemenhub di Desa Pabuaran, Kemang, Kabupaten Bogor. Peristiwa yang tidak mengenakkan tersebut dikatakan terjadi pada Jumat 12 Mei 2023 silam. Menurut pengakuan Bahar, awalnya dia memperbaiki mobilnya di sebuah bengkel yang ada di kawasan Kemang. Usai kendaraannya itu diperbaiki, Bahar mengetesnya ke jalan. Saat itulah ia dibuntuti oleh orang tidak dikenal mengendarai mobil kijang berwarna hitam. Celakanya, meskipun sudah diperbaiki di bengkel, mobil Bahar kembali bermasalah alias mogok. Ia pun keluar dari mobil dan membuka kap penutup mesin. Ketika memeriksa kendaraannya itulah Bahar ditembak 3 kali. Hanya saja yang mengenai tubuhnya cuma 2 peluru, tepatnya di bagian perut, bukan jantung, sehingga nyawa Bahar masih bisa diselamatkan. Ia lalu dirawat di rumah sakit Dompet Duafa di wilayah Parung. Kondisinya juga begitu cepat membaik, nggak seperti orang lain yang kena tembak sampai mengalami kritis segala. Tidak menunggu waktu lama, Bahar sudah bisa diajak bicara dan ia sudah keluar dari rumah sakit. Si pirang jagung itu pun sekarang malah sudah bisa berdakwah lagi. Mulai kelihatan kejanggalannya. Tubuh ditembus oleh 2 peluru tapi pulihnya lebih cepat dari orang batuk. Kalau si polisi Jacqueline Coppers yang tubuhnya juga pernah ditembus peluru milik penjahat, kemudian kejanggalan-kejanggalan lain juga muncul. Pertama, tidak ditemukan proyektil peluru di lokasi kejadian. Di tubuh Bahar juga tidak ada. Padahal yang namanya ditembak di perut, minimal ada peluru yang bersarang di sana, seperti pada kasus penembakan terhadap Yosua Huta Barat yang dilakukan oleh Sambo. Ada proyektil ditemukan di TKP dan di tubuh Yosua. Kecuali kalau Bahar tembak pakai pistol air mainan anak-anak, ya jelas nggak akan ada proyektil yang ditemukan. Tapi nggak akan mungkin pula bisa melukai tubuh. Kedua, tidak ditemukan bercak darah di TKP tempat Bahar ditembak. Padahal jangankan ditembak pakai 2 peluru, tangan tersayat pakai pisau cutter saja, darah yang keluar sudah cukup banyak. Dan masih ada sejumlah kejanggalan lain di kasus Bahar mengaku ditembak tersebut, seperti tidak adanya saksi mata. Tapi 2 kejanggalan itu saja sudah cukup untuk menyimpulkan drama Ratna Sarompet Jilid 2 baru saja berlangsung. Lantas, apa tujuan Bahar mengaku ditembak tersebut? Untuk menggiring opini telah terjadi kriminalisasi terhadap ulama
yang muaranya untuk menuding pemerintahan Jokowi anti ulama. Sudah terlihat kok di tweet, narasi yang dihembuskan yakni rezim Jokowi anti ulama dengan bermodalkan berita bahar ditembak orang tidak dikenal tersebut. Yang perlu penyebar narasi tidak lain tidak bukan adalah pasukan kadrun. Muaranya jelas ke Pilpres 2024. Meskipun Jokowi tidak bisa nyalon presiden lagi, setidaknya ketika dia dicap sebagai anti ulama, maka akan berdampak kepada Ganjar yang juga kader PDIP, sehingga peluang Anies untuk terpilih jadi presiden semakin terbuka lebar. Kejadiannya sama seperti Ratna Sarumpait dulu, yang rela berbohong supaya Prabowo terpilih jadi presiden. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari show.com, ditulis oleh Ferry Padli. Bagaimana menurut Anda?